Good morning all parents and all children. Today is Friday. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Iya, berikan tepuk tangan dia balik meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Karena itu pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita mau terus bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Happy Yaya, Happy Yeye. Ya ya ya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Senang-senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku bernyanyi, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku bernyanyi, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Aku anak raja. Siapa anak raja? Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Clap your hands. Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Karena itu mari kita siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau menyapa Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku,
mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Karena pagi hari ini kami boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti cerita firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak teacher sekalian, siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum mendengar ceritanya, kita harus baca Alkitab. Mari buka Alkitabnya bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Boleh dibantu oleh papa dan mama di rumah? Ya, di kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya, Eva, sudah ketemu semuanya? Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Teacher dan semua teman-teman yang ada di sini akan membaca. Anak-anak teacher juga menyimak dan membacanya di rumah ya. Kita mulai Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Ya, kita sudah membaca. Kita juga sebelumnya sudah mendengar cerita tentang penciptaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Nah, Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga di ayat ini kita baca ayat 15, Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman. Namanya adalah Taman Eden. Nah, di taman ini manusia ditempatkan supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan sampai di situ aja loh, Tuhan juga memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada manusia untuk mengerti peraturan-peraturan. Salah satunya yang diberikan oleh Tuhan pertama-tama, ingat, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh dimakan. Tetapi yang ada di tengah-tengah jangan dimakan, kata Tuhan. Nah, tahu nggak anak-anak teacher semuanya? Setelah Tuhan berfirman, setelah Tuhan memberikan perintah kepada manusia,
datang seekor binatang. Namanya ular. Ular itu cerdik dia. Tetapi dia punya tabiat yang tidak baik, punya karakter yang tidak baik, not good, bad. Dia berusaha supaya Hawa melanggar perintah Tuhan. Boleh nggak seperti itu? Tidak, tidak boleh. Nah, kita boleh melihat ya. Dengarkan cerita teacher baik-baik. Waktu si ular datang kepada Hawa, ular bilang, "Bagaimana Hawa? Pasti semua pohon di dalam taman ini buahnya tidak boleh ya kalian makan." "Tidak," kata Hawa, "bukan seperti itu. Semuanya boleh kami makan. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan bilang jangan, nanti kami mati," katanya. Hawa ingat dia perintah Tuhan. Nah, kita belajar hari ini renungan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, boleh dicatat manusia jatuh ke dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Ya, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Kita belajar bersama-sama melihat gimana ya reaksinya Hawa ketika ular bilang bahwa pasti semuanya nggak boleh dimakan ya di dalam taman ini, pohonnya, buahnya, katanya. "Oh, tidak demikian," katanya. "Tuhan cuma bilang semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh." Iya, kemudian ular berkata lagi loh kepada Hawa. Dia bilang, "Hawa, kamu gak akan mati kalau makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah," katanya. "Tahu tentang yang baik dan yang jahat." Wah, kira-kira Hawa mendengarkan apa yang dikatakan ular nggak ya? Nah, anak-anak nanti baca di rumah pasal 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana diceritakan bahwa ketika Hawa mendengar perkataan ular itu, dia mulai memandang buah di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia lihat buahnya, "Oh, sepertinya menarik ya memang buahnya. Aku mau makan. Sepertinya lezat, sepertinya enak sekali," kata Hawa. Kemudian setelah itu Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia ambil buahnya. Dia coba dia makan di gigitan pertama. Kemudian dia lihat ada Adam dan dia memberikannya kepada Adam. Adam juga memakan buah pohon itu, padahal itu dilarang oleh Tuhan. Mereka telah melanggar perintah Tuhan. Seketika setelah mereka memakan buah pohon itu, mata mereka jadi melihat bahwa mereka telanjang. Mereka jadi tahu bahwa mereka telanjang. Mereka malu. Mereka menjadi takut. Itulah anak-anak teacher. Dosa membuat orang hidup di dalam ketakutan. Padahal Tuhan mau kita semua hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Yang membuat manusia itu hidup dalam ketakutan karena dosa. Dosa itu apa tadi? Melanggar perintah Tuhan. Nah, setelah itu mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Mereka memakainya. Setelah semua kejadian itu, Tuhan datang ke dalam Taman Eden. Waktu Tuhan datang, mereka bersembunyi. Mereka takut karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. "Adam, Hawa, di manakah kalian?" kata Tuhan. "Kami takut Tuhan, karena kami telanjang."
kepadamu bahwa engkau telanjang, kata Tuhan. Apakah engkau memakan buah dari pohon yang kularang kau makan itu? Iya Tuhan, katanya. Kami telah melanggar, kami sudah memakannya. Nah, upah dosa adalah maut. Tuhan sudah bilang, kalau engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Maka anak-anak teacher sekalian, mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Semuanya, tidak terkecuali ular. Ular karena sudah membujuk Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, seumur hidupmu engkau akan menjalar di tanah, katanya. Engkau akan berjalan dengan perutmu. Maka kita melihat ular itu jalannya di tanah. Nah, itulah asal muasalnya. Karena dia sudah melakukan dosa. Dia membujuk Hawa untuk berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian Hawa Tuhan bilang, karena engkau sudah berbuat dosa, melanggar perintahku, maka dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, kata Tuhan. Nah, makanya ibu-ibu sampai sekarang kalau mau melahirkan anak merasa sakit, merasa susah. Nah, itulah anak-anak dosa masuk ke dalam dunia. Kemudian Adam dihukum gak sama Tuhan? Iya, Adam juga dihukum oleh Tuhan. Tuhan bilang, mulai sekarang engkau akan mencari makan dengan bekerja keras, kata Tuhan. Tuhan Allah menghukum Adam. Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Artinya bersusah payah bekerja supaya dapat mencukupi kebutuhan hidup, supaya dapat makanan, supaya dapat minuman. Nah, mereka harus mengusahakannya dengan bekerja keras. Nah, itulah hukuman orang yang melanggar perintah Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak teacher semuanya, biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar daripada firman Tuhan ini, supaya jangan sampai mau dibujuk untuk melakukan dosa. Dosa itu hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Berbohong boleh? No, karena itu bad, tidak baik. Tuhan bilang tidak boleh berkata dusta. Iya, boleh mencuri enggak? No, jangan mengingini punya sesamamu, kata Tuhan. Tidak boleh. Kita harus menjadi anak yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Karena itu harus baca Alkitab setiap hari. Oke? Semuanya anak-anak teacher, good semuanya. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar perintah Tuhan, dan akibat dosa itu ada hukuman yang harus ditanggung. Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan ini supaya kami mau terus dengar-dengaran akan perintah Tuhan, perintah orang tua, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam sukacita dan berbahagia. Berkati semua kami Tuhan. Kami juga akan belajar sepanjang hari ini. Diberkatilah kami dalam kepintaran dan kecerdasan. Tuhan menolong kami dalam mengerjakan setiap tugas-tugas. Terima kasih Tuhan, berkati Papa dan Mama kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Engkau memberkati juga dalam sekolah kami Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekolah Harapan Bangsa 2 Batam diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati semua teacher-teacher kami yang mengajar. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Batam, diberkati, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati presiden kami, sampai juga para pemimpin yang ada, sampai di RT RW. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa segala virus corona yang saat ini ada dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Engkau menolong setiap keluarga kami, menolong kota kami, menolong bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan siap belajar sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.